saja. Ali, adik macam apa aku kalau membiarkan kakakku yang janda sampai menginap di hotel? Aku turut berduka atas kehilanganmu, Ali. Itu kecelakaan pesawat terbang. Bukan salah siapa-siapa. Ayo, mari kita masuk. Sophie pasti akan senang melihatmu. Ya. Sophie, dia bawa pelakor itu masuk ke dalam rumah. Apa? Beraninya dia bawa selingkuhannya ke rumah kami. Ayo kita habisi pelacur nggak tahu malu itu. Aku melarang mereka mengganti apapun di kamarmu. Kau biarkan semua seperti saat ku tinggalkan. Seperti ku bilang, Ali, ini adalah rumahmu. Aku ingin kau merasa seperti di rumah. Apa Sophie nggak masalah? Aku tinggal di sini setelah kalian menikah. Ali, Sophie sayang padamu. Dia selalu membicarakanmu. Dia pasti senang kalau tahu kau tinggal bersama kami. Oke. Aku ada urusan yang harus kutangani. Hubungi aku kalau butuh apa-apa. Oke. Jangan terlalu keras bekerja. Pasti. Aku harap kau suka hadiah pertunanganmu, Sophie. Aku menggadaikannya seharga 3 miliar dolar demi menyelamatkan grup Deluca. Sekarang, kudapatkan kembali dengan harga 5 miliar. Aku harus berikan warisan keluarga ini kepada Sophie. Enzo, apa ada yang ketinggalan? Dasar pelacur, nggak tahu malu. Pegangi dia. Kalian mau apa? Mengajarimu agar jangan menggoda kekasihku. Ayo. Hentikan! Kau nggak akan kemana-mana, pelacur sialan. Tunggu, ini pasti salah paham. Kekeliruan? Bukankah ini sebenarnya yang kau inginkan untuk menggantikanku? Apa? Enggak, aku bukan. Nggak usah berlagak lagi, pelacur. Kau menerobos masuk rumahku dan berlagak seolah nggak berdosa. Kau pintar menyembunyikan diri, bukankah begitu? Aku sudah bersama Lorenzo selama 3 tahun, tapi nggak pernah dengar tentang dirimu. Andai dia nggak mendadak membawamu kemari, aku pasti masih belum tahu. Tunggu, kau bersamanya? Kau Sophie kan? Jadi kau mengenalku. Lorenzo memberitahumu segalanya, tapi aku tunangannya. Sedikit pun nggak tahu soal selingkuhannya. Tunggu, Sophie, dengar dulu penjelasanku. Tutup mulutmu, jalang. Ikat dia. Aku akan memberinya pelajaran. Jangan! Jangan lakukan ini. Apa kau tahu siapa aku? Aku tahu. Kau pelacur nggak tahu malu yang merusak pernikahanku. Sophie, kau akan menyesalinya. Kalau Lorenzo tahu soal ini, dia akan membunuhmu. Aku akan tetap memukulimu meski Lorenzo ada di sini. Aku kakaknya Lorenzo. Aku kakaknya Lorenzo. Kau apa? Namaku Alicia Deluca. Aku kakaknya Lorenzo.
siasatmu? Menyamar sebagai kakaknya Lorenzo? Dasar jalang pembohong! Sophie, tunggu. Bagaimana kalau dia sungguh Alessia? Kau benar-benar percaya omongannya? Pesawatnya Alessia mendarat jam 14. Sekarang jam 13. Pikir saja sendiri. Alessia De Luca adalah seorang legenda yang menjadikan grup De Luca yang terkaya saat baru berusia 18 tahun. Mana bisa pelacur ini dibandingkan dengannya? Sophie benar. Selain itu, Sophie mungkin pernah bertemu Alicia. Kau tahu seperti apa wajah Alicia, kan? Aku belum pernah melihat Alessia secara langsung. Tapi dia nggak mungkin Alessia. Kau menggali kuburanmu sendiri, Sophie. Dasar jalang pembohong. Kau nggak berhak bicara di sini. Akan kutunjukkan padamu siapa yang berkuasa. Pegangi dia. Jangan. Ceraikan. Aku mohon, bayiku. Aku nggak akan biarkan bayi itu melihat dunia luar. Gak seorang pun boleh melukai bayiku. Tundukkan dia. Kau sungguh berani, Jalang. Apa kau tahu siapa ayah bayimu itu? Atau kau memeras setiap pria yang kau tiduri? Ya, kau memanfaatkan bayi itu untuk mendekati Lorenzo, ya kan? Hentikan. Aku bukanlah seperti yang kalian kira. Telepon Lorenzo. Dia akan memberitahumu. Oh, kau pikir pangeran tampanmu akan menyelamatkanmu dengan gagah perkasa? Memangnya kau siapa? Apa menurutmu kau spesial membuka lebar-lebar kakimu demi pria? Aku tahu siasatnya. Dia berpura-pura jadi wanita yang kesusahan demi mendekati pria. Itukah caramu menggoda Lorenzo? Itukah caramu dihamili? Itukah rencanamu untuk menggantikanku? Ya, Hai sayang, ada urusan mendadak yang harus kutangani. Mungkin akan telat datang ke pesta. Bisakah kau ajak kakakku berkeliling lalu antarkan dia ke jamuan? Dia akan datang jam 14. dugaanku benar. Dia bukanlah Alessia. Tentu saja sayang, aku akan Itu memastikannya. Lorenzo! Enzo! Suara apa itu? Nggak ada apa-apa. Cuma kucing liar kepanasan. Kucing liar? Aku sudah menanganinya, tenang saja. Akan kuperlakukan Alicia seperti kakakku sendiri. Terima kasih sayang. Kau tahu betapa berartinya dia bagiku. Sampai nanti. Dah. Itu tadi Lorenzo mengabariku kalau Alicia akan datang dalam 1 jam. Kau memang seorang penipu. Bukan. Biarkan aku bicara dengannya. Tentu. Ayo kita pergi pesta pertunanganku. Kau bisa bilang sendiri pada Alessia De Luca siapa dirimu. Aku nggak boleh mempermalukan Lorenzo di depan umum. Jangan. Lepaskan saja aku. Ayo. Jangan. Selamat, adik. Kau besarkan seorang putri yang begitu cantik. Dan menikah ke dalam keluarga De Luca? Oh, sungguh beruntung. Ayah pasti sangat bangga bila dia ada di sini. Terima kasih kakak dan adikku. Sophie memang selalu baik hati. Kami merasa terhormat bisa bergabung dengan grup De Luca. Aku sudah tahu Sophie anak yang luar biasa saat pertama bertemu. Dan kau juga, Carol. Kau membesarkan dia dengan sangat baik. Terima kasih atas pujian kalian. Sungguh mencerahkan hariku. Ya. Semua berjalan dengan baik sampai pelakor itu muncul. Kuharap Sophie sudah menanganinya. Mohon perhatian semuanya. Aku ingin bersulang untuk merayakan pertunangan putriku. Untuk cinta, untuk tawa, dan untuk kebahagiaan selama-lamanya. Putriku Sophie Knight dan Lorenzo De Luca bersulang.
Bersulang. Kau jalan! Hentikan! Jalan bodoh! Hentikan! Lepaskan aku! Oh, Astaga, Sophie, ada apa ini? Sophie, siapa ini? Kenapa kau bawa jalan kotor ini ke pesta pertunanganmu? Ibu, kau tahu dia? Benarkah? Dialah pelakor nggak tahu malu itu. Jadi, kaulah pelacur yang menggoda Lorenzo. Tampaknya kau dapatkan ganjaran yang layak. Bagus, nak. Dasar jalang! Ih, kau pikir kau siapa? Hah? Kemari! Dasar jalang! Sialan! Hah? Inilah akibatnya kalau kau mencuri dari kakakku. Hentikan! Sekarang baru sakit. Hah? Itukah sakit yang kau rasakan saat kau merangkak masuk ke dalam ranjang kaki iparku? Hah? Hentikan! Lihat wajahnya. Apa yang dia inginkan? Aku yakin dia tipe wanita yang so suci. Iya, benar. Pria suka air mata buaya seperti itu. Dia pasti menjerit seperti itu juga di ranjang. Apa ini? Apa ini? Oh, Indah sekali. Apa ini? Permata merah? aku pernah lihat ini di TikTok. Apa ini? Ini Everlight? Ya, Everlight. Kau tahu berapa nilainya ini? 5 triliun. Apa? Perusahaanku saja nilainya hanya 10 miliar. Jalan kotor! Aku telah meremehkanmu. Mengingat Lorenzo membelikanmu hadiah yang begitu mahal, bahkan aku saja nggak punya yang sebagus itu. Lorenzo juga memberikan ini padaku. Ini milikku. Milikmu? Maksudmu kau membeli ini? Lorenzo bilang dia akan membelinya dari pelelangan untuk calon mempelai Deluca. Ya, aku membelinya seharga 5 triliun. Kau nggak mungkin punya 5 triliun. Sungguh menggelikan. Sayang, kita hancurkan saja. Jangan. Astaga. Mana kesombonganmu tadi, ha? Kau menghancurkan Everlight, Sophie. Padahal kau bisa memilikinya. Kakakku nggak bisa memilikinya karena kau menghancurkan hubungannya. Apa kau sedih karena kalung triliun dolarmu berceceran di lantai di hadapanmu? Kau tahu apa yang mungkin akan lebih menyedihkan lagi? Kau sudah banyak menimbulkan masalah, Sophie. Kau mohon jangan sakiti bayiku. Tolong! Siapapun tolong! Biar dia Kumohon, rasakan. jangan biarkan mereka menyakiti bayiku. Apa sebaiknya kita panggil polisi? Jangan. Kita kan sepupunya Sophie. Kita pastikan dialah Nyonya Deluca, bukan selingkuhan itu. Begitu Sophie menikah dengan Lorenzo, gak seorang pun akan tahu kejadian hari ini. Gak seorang pun di sini yang akan menolongmu. Lihat dia benar-benar berniat jadi Nyonya Deluca. Memanfaatkan bayi di perutnya untuk naikkan status. Dia benar-benar cewek matre yang nekat. Aku yakin Lorenzo juga nggak ingin bayi itu. Kau yakin dia hamil? Iya, tapi nggak akan lama. Tunggu, kalau kau nggak menyakiti bayiku, aku bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa hari ini. Kau bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa? Memangnya kau kira kau siapa? Dengarkan aku.
Ini bukan bayinya Lorenzo. Dia nggak ada hubungannya dengan bayiku ini. Malah lebih bagus lagi. Kau tahu, tadinya aku khawatir kalau bayi haram dalam perutmu itu adalah anaknya Lorenzo. Dia mungkin akan bikin keributan kalau aku menyingkirkannya. Tapi sekarang, nggak ada gunanya dipertahankan. Kalau kau berani melakukan apapun untuk menyakiti bayiku, aku bersumpah nggak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tahan dia. Cepat. Jangan. Aku mohon. Sophie, tunggu. Ini hari besarmu, sayang. Kau nggak boleh mengotori tanganmu. Biar adikmu yang melakukannya. Akan kubuat ini sangat menyakitkan, Jalang. Mohon jangan. Tunggu dulu. Berlutut. Apa yang kau... Ibuku bilang ini hari besarku. Dan aku nggak boleh mengotori tanganku. Tapi aku nggak masak gaunku. Dia merusak gaunku. Kau membunuh bayiku. Kau jangan macam-macam dengan putriku. Iya, Kau nggak apa-apa, sayang? Rapatku baru aja selesai. aku baik-baik saja. Aku segera ke sana. Sampai nanti, Lorenzo akan segera kemari. Ambil kandang dan kurung dia. Ayo cepat, siapapun. Tidak. Apa kita yakin Lorenzo akan berpihak pada Sophie dalam urusan ini? Tentu saja, dia nggak mungkin berpihak pada selingkuhannya. Itu akan menghancurkan reputasinya. Saham perusahaannya akan anjlok. Kau benar, kau memang benar. Mungkin akan dibunuhnya pelakor kecil ini karena membuat malu di hari pertunangannya. Pastinya. Lorenzo punya koneksi dengan mafia kan? Keluarga Maretti? Iya. Lea, Joy, masukkan jalang itu ke kandang. Kalian semua akan mendapatkan balasan. Kau hanyalah seorang selingkuhan yang nggak tahu malu. Kakakku akan menikah dengan keluarga Deluca dan kau akan dapatkan balasan karena berurusan dengannya. Kalau Lorenzo sampai mengetahuinya, kau akan mati. Kalian semua. Nggak akan. Dia akan berterima kasih padaku karena telah menangani skandalnya yang memalukan. Kita lihat saja nanti. Sepertinya aku melihat mobilnya Lorenzo. Cepat selesaikan. Dia akan segera sampai. Apa yang kalian lakukan? Tuan, jamuan pertunanganmu 5 jam lagi. Kau bisa saja kirimkan mobil untuk menjemput siapapun ini. Nggak ada jamuan pertunangan tanpa kehadirannya. Pertunangan tanpa kehadirannya dan siapa yang begitu penting hingga pria yang paling kaya dan berkuasa di dunia rela menjemputnya. Dia adalah kakak perempuanku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki dan dia sedang hamil 3 bulan. Jadi ya, dia memang sepenting itu bagiku untuk menjemputnya. Maafkan aku, Tuan. Gak apa-apa. Ayo kita temui dia. Ali!
Turunkan aku, Maaf, bayinya. Sudah 6 tahun lamanya. Aku sangat merindukanmu, kakak. Aku juga rindu padamu, Enzo. Aku bahagia adik kecilku akan bertunangan. Mari ku sapa keponakanku. Hei, nak. Kau senang bertemu pamanmu, Enzo? Kau sudah di rumah sekarang, sobat. Kau dan ibumu adalah tanggung jawabku sekarang. Gak seorang pun yang akan berani mengganggumu. Astaga, bukankah itu Lorenzo? Bersulang. Sophie! Sophie, tunanganmu berselingkuh darimu. Aku melihat tunanganmu bersama wanita lain. Gak mungkin, gak mungkin. Kau pasti salah lihat. Enzo gak akan pernah melakukan hal itu padaku. Oh, Sophie, dia menutup teleponku. Aku senang kau bisa datang, Ali. Kau membesarkanku setelah ayah dan ibu meninggal. Kau mengelola grup Dia Luka sampai aku berusia 18. Aku bersyukur atas segala yang telah kau lakukan. Aku kakakmu, Enzo. Kita keluarga. Itulah yang dilakukan keluarga. Sekarang keluarga Dia Luka akan semakin bertambah besar. Astaga, apa dia hamil? Aku harus beritahu Sophie. Tidak, Astaga, Sophie, aku turut prihatin. Apa yang akan kau lakukan? Tunggu sebentar. Sophie, ada apa? Lorenzo, kau memang bajingan, penipu. Lorenzo, kau memang bajingan, penipu. Apa? Ku peringatkan kau ya, kalau kau berani bawa cewek matre dan bayi haramnya itu masuk ke rumah kita, akan kucincang dia dengan tanganku sendiri. Sophie, aku nggak akan pernah melakukan hal seperti itu. Nanti kita bicara lagi, oke? Astaga, kalau dia membawa mereka pulang, kau nggak akan jadi nyonya Dia Luka lagi. Bayi haram itu akan jadi pewaris dari grup Dia Luka. Sophie, kau akan langsung ditendang. Aku nggak akan biarkan hal itu terjadi. Aku sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun berencana untuk menikah dengan Lorenzo De Luca. Kalau sampai rubah betina itu dan bayi haramnya itu muncul, mereka berdua akan mati. Ibu, awasi dia. Apa semuanya baik-baik saja antara kau dan Sophie? Iya, Sophie hanya sedikit kesal karena dia nggak ada di sini untuk menjemputmu. Begitulah. Dia mengagumimu, Ali. Dia bilang padaku ingin menjadi seperti dirimu. Andai kau nggak memaksa datang sebagai kejutan, dia pasti ada di sini juga. Perlakukan dia dengan baik, oke? Sebentar lagi kau akan jadi suaminya. Wanita suka bila pria bersikap baik pada mereka. Ya. Ya. Ayo, mari kita pulang. Kita lihat saja kemana kau pergi nanti. Dasar jalang. Apa Sophie nggak masalah kalau aku tinggal di sini? Karena ini kan rumahmu. Kau ini bicara apa? Ini rumahmu, kau tumbuh besar di sini. Aku bisa menginap di hotel saja. Ali, adik macam apa aku kalau membiarkan kakakku yang janda sampai menginap di hotel? Aku turut berduka atas kehilanganmu, Ali. Itu kecelakaan pesawat terbang. Bukan salah siapa-siapa. Ayo, mari kita masuk. Sophie pasti akan senang melihatmu. Ya.
Sophie, dia bawa pelakor itu masuk ke dalam rumah. Apa? Beraninya dia bawa selingkuhannya ke rumah kami. Ayo kita habisi pelacur nggak tahu malu itu. Aku melarang mereka mengganti apapun di kamarmu. Kau biarkan semua seperti saat ku tinggalkan. Seperti ku bilang, Ali, ini adalah rumahmu. Aku ingin kau merasa seperti di rumah. Apa Sophie nggak masalah? Aku tinggal di sini setelah kalian menikah. Ali, Sophie sayang padamu. Dia selalu membicarakanmu. Dia pasti senang kalau tahu kau tinggal bersama kami. Oke. Aku ada urusan yang harus kutangani. Hubungi aku kalau butuh apa-apa. Oke. Jangan terlalu keras bekerja. Pasti. Aku harap kau suka hadiah pertunanganmu, Sophie. Aku menggadaikannya seharga 3 miliar dolar demi menyelamatkan grup Deluca. Sekarang, kudapatkan kembali dengan harga 5 miliar. Aku harus berikan warisan keluarga ini kepada Sophie. Enzo, apa ada yang ketinggalan? Dasar pelacur, gak tahu malu. Pegangi dia. Kalian mau apa? Mengajarimu agar jangan menggoda kekasihku. Ayo. Hentikan! Kau gak akan kemana-mana, pelacur sialan. Tunggu, ini pasti salah paham. Kekeliruan? Bukankah ini sebenarnya yang kau inginkan untuk menggantikanku? Apa? Enggak, aku bukan. Gak usah berlagak lagi, pelacur. Kau menerobos masuk rumahku dan berlagak seolah gak berdosa. Kau pintar menyembunyikan diri, bukankah begitu? Aku sudah bersama Lorenzo selama 3 tahun, tapi gak pernah dengar tentang dirimu. Ada dia gak mendadak membawamu kemari, aku pasti masih belum tahu. Tunggu, kau bersamanya? Kau Sophie kan? Jadi kau mengenalku. Lorenzo memberitahumu segalanya, tapi aku tunangannya. Sedikit pun gak tahu soal selingkuhannya. Tunggu, Sophie, dengar dulu penjelasanmu. Tutup mulutmu, jalang. Ikat dia. Aku akan memberinya pelajaran. Jangan! Jangan lakukan ini. Apa kau tahu siapa aku? Aku tahu. Kau pelacur gak tahu malu yang merusak pernikahanku. Sophie, kau akan menyesalinya. Kalau Lorenzo tahu soal ini, dia akan membunuhmu. Aku akan tetap memukulimu meski Lorenzo ada di sini. Aku kakaknya Lorenzo. Aku kakaknya Lorenzo. Kau apa? Namaku Alessia Deluca. Aku kakaknya Lorenzo. Jadi itukah siasatmu? Menyamar sebagai kakaknya Lorenzo? Dasar jalang pembohong! Sophie, tunggu. Bagaimana kalau dia sungguh Alessia? Kau benar-benar percaya omongannya? Pesawatnya Alessia mendarat jam 14. Sekarang jam 13. Pikir saja sendiri. Alessia Deluca adalah seorang legenda. Dia menjadikan grup Deluca yang terkaya saat baru berusia 18 tahun. Mana bisa pelacur ini dibandingkan dengannya? Sophie benar. Selain itu, Sophie mungkin pernah bertemu Alicia. Kau tahu seperti apa wajah Alicia, kan? Aku belum pernah melihat Alessia secara langsung. Tapi dia nggak mungkin Alessia. Kau menggali kuburanmu sendiri, Sophie.
Dasar jalang, pembohong. Kau nggak berhak bicara di sini. Akan kutunjukkan padamu siapa yang berkuasa. Pegang ini. Jangan. Hentikan. Aku mohon, bayiku. Aku nggak akan biarkan bayi itu melihat dunia luar. Gak seorang pun boleh melukai bayiku. Tundukkan dia. Kau sungguh berani, Jalang. Apa kau tahu siapa ayah bayimu itu? Atau kau memeras setiap pria yang kau tiduri? Ya, kau memanfaatkan bayi itu untuk mendekati Lorenzo, ya kan? Hentikan. Aku bukanlah seperti yang kalian kira. Telepon Lorenzo. Dia akan memberitahumu. Oh, kau pikir pangeran tampanmu akan menyelamatkanmu dengan gagah perkasa? Memangnya kau siapa? Apa menurutmu kau spesial membuka lebar-lebar kakimu demi pria? Aku tahu siasatnya. Dia berpura-pura jadi wanita yang kesusahan demi mendekati pria. Itukah caramu menggoda Lorenzo? Itukah caramu dihamili? Itukah rencanamu untuk menggantikanku? Iya? Hai sayang, ada urusan mendadak yang harus kutangani. Mungkin akan telat datang ke pesta. Bisakah kau ajak kakakku berkeliling lalu antarkan dia ke jamuan? Dia akan datang jam 14. Dugaanku benar. Dia bukanlah Alicia. Tentu saja sayang. Aku akan Itu memastikannya. Lorenzo. Enzo. Suara apa itu? Nggak ada apa-apa. Cuma kucing liar kepanasan. Kucing liar? Aku sudah menanganinya. Tenang saja. Akan kuperlakukan Alicia seperti kakakku sendiri. Terima kasih sayang. Kau tahu betapa berartinya dia bagiku. Sampai nanti. Dah. Itu tadi Lorenzo mengabariku kalau Alicia akan datang dalam 1 jam. Kau memang seorang penipu. Bukan. Biarkan aku bicara dengannya. Tentu. Ayo kita pergi pesta pertunanganku. Kau bisa bilang sendiri pada Alicia De Luca siapa dirimu. Aku nggak boleh mempermalukan Lorenzo di depan umum. Jangan. Lepaskan saja aku. Ayo. Jangan. Selamat, adik. Kau besarkan seorang putri yang begitu cantik. Dan menikah ke dalam keluarga De Luca? Oh, sungguh beruntung. Ayah pasti sangat bangga bila dia ada di sini. Terima kasih kakak dan adikku. Sophie memang selalu baik hati. Kami merasa terhormat bisa bergabung dengan grup De Luca. Aku sudah tahu Sophie anak yang luar biasa saat pertama bertemu. Dan kau juga, Carol. Kau membesarkan dia dengan sangat baik. Terima kasih atas pujian kalian. Sungguh mencerahkan hariku. Semua berjalan dengan baik sampai pelakor itu muncul. Kuharap Sophie sudah menanganinya. Mohon perhatian semuanya. Aku ingin bersulang untuk merayakan pertunangan putriku. Untuk cinta, untuk tawa, dan untuk kebahagiaan selama-lamanya. Putriku Sophie Knight dan Lorenzo De Luca. Bersulang. Bersulang. Kau jalan. Hentikan. Jalan bodoh. Hentikan. Lepaskan aku. Oh, Astaga Sophie, ada apa ini? Sophie, siapa ini? Kenapa kau bawa jalan kotor ini ke pesta pertunanganmu? Ibu, kau tahu dia? Benarkah? Dialah pelakor nggak tahu malu itu. Jadi, kaulah pelacur yang menggoda Lorenzo. Tampaknya kau dapatkan ganjaran yang layak. Bagus, nak. Dasar jalang! Kau pikir kau siapa? Hah? Kemari!
Dasar jalan! Jalan! Hah? Inilah akibatnya kalau kau mencuri dari kakakku. Hentikan! Sekarang baru sakit. Hah? Itukah sakit yang kau rasakan saat kau merangkak masuk ke dalam ranjang kaki iparku? Hah? Hentikan! Lihat wajahnya. Apa yang dia inginkan? Aku yakin dia tipe wanita yang so suci. Iya, benar. Pria suka air mata buaya seperti itu. Dia pasti menjerit seperti itu juga di ranjang. Apa ini? Apa ini? Oh, Indah sekali. Apa ini? Permata merah? Aku pernah lihat ini di TikTok. Apa ini? Ini Everlight? Ya, Everlight. Kau tahu berapa nilainya ini? 5 triliun. apa? Perusahaanku saja nilainya hanya 10 miliar. Jalan kotor, aku telah meremehkanmu. Mengingat Lorenzo membelikanmu hadiah yang begitu mahal, bahkan aku saja nggak punya yang sebagus itu. Lorenzo gak memberikan ini padaku. Ini milikku. Milikmu? Maksudmu kau membeli ini? Lorenzo bilang dia akan membelinya dari pelelangan untuk calon mempelai Deluca. Ya, aku membelinya seharga 5 triliun. Kau nggak mungkin punya 5 triliun. Sungguh menggelikan. Sayang, kita hancurkan saja. Jangan. Astaga. Mana kesombonganmu tadi, ha? Kau menghancurkan Everlight, Sophie. Padahal kau bisa memilikinya. Kakakku nggak bisa memilikinya karena kau menghancurkan hubungannya. Apa kau sedih karena kalung triliun dolarmu berceceran di lantai di hadapanmu? Kau tahu apa yang mungkin akan lebih menyedihkan lagi? Kau sudah banyak menimbulkan masalah, Sophie. Kau mohon jangan sakiti bayiku. Tolong! Siapapun tolong, Biar dia kumohon. rasakan. Jangan biarkan mereka menyakiti bayiku. Apa sebaiknya kita panggil polisi? Jangan, kita kan sepupunya Sophie. Kita pastikan dialah Nyonya Deluca, bukan selingkuhan itu. Begitu Sophie menikah dengan Lorenzo, gak seorang pun akan tahu kejadian hari ini. Gak seorang pun di sini yang akan menolongmu. Lihat dia benar-benar berniat jadi Nyonya Deluca. Memanfaatkan bayi di perutnya untuk naikkan status. Dia benar-benar cewek matre yang nekat. Aku yakin Lorenzo juga nggak ingin bayi itu. Kau yakin dia hamil? Iya, tapi nggak akan lama. Tunggu, kalau kau nggak menyakiti bayiku, aku bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa hari ini. Kau bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa. Memangnya kau kira kau siapa? Dengarkan aku. Ini bukan bayinya Lorenzo. Dia nggak ada hubungannya dengan bayiku ini. Malah lebih bagus lagi. Kau tahu, tadinya aku khawatir kalau bayi haram dalam perutmu itu adalah anaknya Lorenzo. Dia mungkin akan bikin keributan kalau aku menyingkirkannya. Tapi sekarang, nggak ada gunanya dipertahankan. Kalau kau berani melakukan apapun untuk menyakiti bayiku, aku bersumpah nggak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tahan dia. Cepat. Jangan. Aku mohon. Sophie, tunggu. Ini hari besarmu, sayang. Kau nggak boleh mengotori tanganmu.
Biar adikmu yang melakukannya. Akan kubuat ini sangat menyakitkan, Jalang. Mohon jangan. Tunggu dulu. Berlutut. Apa yang kau... Ibuku bilang ini hari besarku. Dan aku nggak boleh mengotori tanganku. Tapi aku nggak masak gaunku. Dia merusak gaunku. Kau membunuh bayiku. Kau jangan macam-macam dengan putriku. Iya, Kau nggak apa-apa sayang? Rapatku baru aja selesai. aku baik-baik saja. Aku segera ke sana. Sampai nanti. Lorenzo akan segera kemari. Ambil kandang dan kurung dia. Ayo cepat, siapapun. Tidak. Apa kita yakin Lorenzo akan berpihak pada Sophie dalam urusan ini? Tentu saja, dia nggak mungkin berpihak pada selingkuhannya. Itu akan menghancurkan reputasinya. Saham perusahaannya akan anjlok. Kau benar, kau memang benar. Mungkin akan dibunuhnya pelakor kecil ini karena membuat malu di hari pertunangannya. Pastinya. Lorenzo punya koneksi dengan mafia kan? Keluarga Maretti? Iya. Lea, Joy, masukkan jalang itu ke kandang. Kalian semua akan mendapatkan balasan. Kau hanyalah seorang selingkuhan yang nggak tahu malu. Kakakku akan menikah dengan keluarga Deluca dan kau akan dapatkan balasan karena berurusan dengannya. Kalau Lorenzo sampai mengetahuinya, kau akan mati. Kalian semua. Nggak akan. Dia akan berterima kasih padaku karena telah menangani skandalnya yang memalukan. Kita lihat saja nanti. Sepertinya aku melihat mobilnya Lorenzo. Cepat selesaikan. Dia akan segera sampai. Apa yang kalian lakukan? Tuan, jamuan pertunanganmu 5 jam lagi. Kau bisa saja kirimkan mobil untuk menjemput siapapun ini. Nggak ada jamuan pertunangan tanpa kehadirannya. Pertunangan tanpa kehadirannya dan siapa yang begitu penting hingga pria yang paling kaya dan berkuasa di dunia rela menjemputnya. Dia adalah kakak perempuanku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki dan dia sedang hamil 3 bulan. Jadi ya, dia memang sepenting itu bagiku untuk menjemputnya. Maafkan aku, Tuan. Gak apa-apa. Ayo kita temui dia. Ali! Turunkan aku. Maaf, Bayinya. Sudah 6 tahun lamanya. Aku sangat merindukanmu, kakak. Aku juga rindu padamu, Enzo. Aku bahagia adik kecilku akan bertunangan. Mari ku sapa keponakanku. Hei, nak. Kau senang bertemu pamanmu, Enzo? Kau sudah di rumah sekarang, sobat. Kau dan ibumu adalah tanggung jawabku sekarang. Gak seorang pun yang akan berani mengganggumu. Astaga, bukankah itu Lorenzo?
Sulang. Sophie! Sophie, tunanganmu berselingkuh darimu. Aku melihat tunanganmu bersama wanita lain. Gak mungkin. Kau pasti salah lihat. Enzo gak akan pernah melakukan hal itu padaku. Oh, Sophie, dia menutup teleponku. Aku senang kau bisa datang, Ali. Kau membesarkanku setelah ayah dan ibu meninggal. Kau mengelola grup Dia Luka sampai aku berusia 18. Aku bersyukur atas segala yang telah kau lakukan. Aku kakakmu, Enzo. Kita keluarga. Itulah yang dilakukan keluarga. Sekarang keluarga Dia Luka akan semakin bertambah besar. Astaga, apa dia hamil? Aku harus beritahu Sophie. Tidak. Astaga, Sophie, aku turut prihatin. Apa yang akan kau lakukan? Tunggu sebentar. Sophie, ada apa? Lorenzo, kau memang bajingan, penipu. Lorenzo, kau memang bajingan, penipu. Apa? Ku peringatkan kau ya, kalau kau berani bawa cewek matre dan bayi haramnya itu masuk rumah kita, akan kucincang dia dengan tanganku sendiri. Sophie, aku nggak akan pernah melakukan hal seperti itu. Nanti kita bicara lagi, oke? Astaga, kalau dia membawa mereka pulang, kau nggak akan jadi nyonya Dia Luka lagi. Bayi haram itu akan jadi pewaris dari grup Dia Luka. Sophie, kau akan langsung ditendang. Aku nggak akan biarkan hal itu terjadi. Aku sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun berencana untuk menikah dengan Lorenzo De Luca. Kalau sampai rubah betina itu dan bayi haramnya itu muncul, mereka berdua akan mati. Ibu, awasi dia. Apa semuanya baik-baik saja antara kau dan Sophie? Iya, Sophie hanya sedikit kesal karena dia nggak ada di sini untuk menjemputmu. Begitulah. Dia mengagumimu, Ali. Dia bilang padaku ingin jadi seperti dirimu. Andai kau nggak memaksa datang sebagai kejutan, dia pasti ada di sini juga. Perlakukan dia dengan baik, oke? Sebentar lagi kau akan jadi suaminya. Wanita suka bila pria bersikap baik pada mereka. Ya. Ya. Ayo, mari kita pulang. Kita lihat saja kemana kau pergi nanti. Dasar jalang. Apa Sophie nggak masalah kalau aku tinggal di sini? Karena ini kan rumahmu. Kau ini bicara apa? Ini rumahmu, kau tumbuh besar di sini. Aku bisa menginap di hotel saja. Ali, adik macam apa aku kalau membiarkan kakakku yang janda sampai menginap di hotel? Aku turut berduka atas kehilanganmu, Ali. Itu kecelakaan pesawat terbang. Bukan salah siapa-siapa. Ayo, mari kita masuk. Sophie pasti akan senang melihatmu. Ya. Sophie, dia bawa pelakor itu masuk ke dalam rumah. Apa? Beraninya dia bawa selingkuhannya ke rumah kami. Ayo kita habisi pelacur nggak tahu malu itu. Aku melarang mereka mengganti apapun di kamarmu. Kau biarkan semua seperti saat ku tinggalkan. Seperti ku bilang, Ali, ini adalah rumahmu. Aku ingin kau merasa seperti di rumah. Apa Sophie nggak masalah? Aku tinggal di sini setelah kalian menikah. Ali, Sophie sayang padamu. Dia selalu membicarakanmu. Dia pasti senang kalau tahu kau tinggal bersama kami. Oke.
Aku ada urusan yang harus kutangani. Hubungi aku kalau butuh apa-apa. Oke. Jangan terlalu keras bekerja. Pasti. Aku harap kau suka hadiah pertunanganmu, Sophie. Aku menggadaikannya seharga 3 miliar dolar demi menyelamatkan grup Deluca. Sekarang, kudapatkan kembali dengan harga 5 miliar. Aku harus berikan warisan keluarga ini kepada Sophie. Enzo, apa ada yang ketinggalan? Dasar pelacur, gak tahu malu. Pegangi dia. Kalian mau apa? Mengajarimu agar jangan menggoda kekasihku. Ayo. Hentikan! Kau gak akan kemana-mana, pelacur sialan. Tunggu, ini pasti salah paham. Kekeliruan? Bukankah ini sebenarnya yang kau inginkan untuk menggantikanku? Apa? Enggak, aku bukan. Gak usah berlagak lagi, pelacur. Kau menerobos masuk rumahku dan berlagak seolah gak berdosa. Kau pintar menyembunyikan diri, bukankah begitu? Aku sudah bersama Lorenzo selama 3 tahun, tapi gak pernah dengar tentang dirimu. Ada dia gak mendadak membawamu kemari, aku pasti masih belum tahu. Tunggu, kau bersamanya? Kau Sophie kan? Jadi kau mengenalku. Lorenzo memberitahumu segalanya, tapi aku tunangannya. Sedikit pun gak tahu soal selingkuhannya. Tunggu, Sophie, dengar dulu penjelasanku. Tutup mulutmu, jalang. Ikat dia. Aku akan memberinya pelajaran. Jangan! Jangan lakukan ini. Apa kau tahu siapa aku? Aku tahu. Kau pelacur gak tahu malu yang merusak pernikahanku. Sophie, kau akan menyesalinya. Kalau Lorenzo tahu soal ini, dia akan membunuhmu. Aku akan tetap memukulimu meski Lorenzo ada di sini. Aku kakaknya Lorenzo. Aku kakaknya Lorenzo. Kau apa? Namaku Alessia Deluca. Aku kakaknya Lorenzo. Jadi itukah siasatmu? Menyamar sebagai kakaknya Lorenzo? Dasar jalang pembohong! Sophie, tunggu. Bagaimana kalau dia sungguh Alessia? Kau benar-benar percaya omongannya? Pesawatnya Alessia mendarat jam 14. Sekarang jam 13. Pikir saja sendiri. Alessia Deluca adalah seorang legenda. Dia menjadikan grup Deluca yang terkaya saat baru berusia 18 tahun. Mana bisa pelacur ini dibandingkan dengannya? Sophie benar. Selain itu, Sophie mungkin pernah bertemu Alicia. Kau tahu seperti apa wajah Alicia, kan? Aku belum pernah melihat Alessia secara langsung. Tapi dia nggak mungkin Alessia. Kau menggali kuburanmu sendiri, Sophie. Dasar jalang pembohong. Kau nggak berhak bicara di sini. Akan kutunjukkan padamu siapa yang berkuasa. Pegangi dia. Jangan! Ceraikan! Aku mohon, bayiku. Aku nggak akan biarkan bayi itu melihat dunia luar. Gak seorang pun boleh melukai bayiku. Tundukkan dia. Kau sungguh berani, jalang. Apa kau tahu siapa ayah bayimu itu? Atau kau memeras setiap pria yang kau tiduri? Ya,
kau memanfaatkan bayi itu untuk mendekati Lorenzo, ya kan? Hentikan. Aku bukanlah seperti yang kalian kira. Telepon Lorenzo. Dia akan memberitahumu. Oh, kau pikir pangeran tampanmu akan menyelamatkanmu dengan gagah perkasa? Memangnya kau siapa? Apa menurutmu kau spesial membuka lebar-lebar kakimu demi pria? Aku tahu siasatnya. Dia berpura-pura jadi wanita yang kesusahan demi mendekati pria. Itukah caramu menggoda Lorenzo? Itukah caramu dihamili? Itukah rencanamu untuk menggantikanku? Iya? Hai sayang, ada urusan mendadak yang harus kutangani. Mungkin akan telat datang ke pesta. Bisakah kau ajak kakakku berkeliling lalu antarkan dia ke jamuan? Dia akan datang jam 14. Dugaanku benar. Dia bukanlah Alicia. Tentu saja sayang. Aku akan Itu memastikannya. Lorenzo. Enzo. Suara apa itu? Nggak ada apa-apa. Cuma kucing liar kepanasan. Kucing liar? Aku sudah menanganinya. Tenang saja. Akan kuperlakukan Alicia seperti kakakku sendiri. Terima kasih sayang. Kau tahu betapa berartinya dia bagiku. Sampai nanti. Dah. Itu tadi Lorenzo mengabariku kalau Alicia akan datang dalam 1 jam. Kau memang seorang penipu. Bukan. Biarkan aku bicara dengannya. Tentu. Ayo kita pergi pesta pertunanganku. Kau bisa bilang sendiri pada Alicia De Luca siapa dirimu. Aku nggak boleh mempermalukan Lorenzo di depan umum. Jangan. Lepaskan saja aku. Ayo. Jangan. Selamat, adik. Kau besarkan seorang putri yang begitu cantik. Dan menikah ke dalam keluarga De Luca? Oh, sungguh beruntung. Ayah pasti sangat bangga bila dia ada di sini. Terima kasih kakak dan adikku. Sophie memang selalu baik hati. Kami merasa terhormat bisa bergabung dengan grup De Luca. Aku sudah tahu Sophie anak yang luar biasa saat pertama bertemu. Dan kau juga, Carol. Kau membesarkan dia dengan sangat baik. Terima kasih atas pujian kalian. Sungguh mencerahkan hariku. Semua berjalan dengan baik sampai pelakor itu muncul. Kuharap Sophie sudah menanganinya. Mohon perhatian semuanya. Aku ingin bersulang untuk merayakan pertunangan putriku. Untuk cinta, untuk tawa, dan untuk kebahagiaan selama-lamanya. Putriku Sophie Knight dan Lorenzo De Luca. Bersulang. Bersulang. Kau jalan. Hentikan. Jalan bodoh. Hentikan. Lepaskan aku. Oh, Astaga Sophie, ada apa ini? Sophie, siapa ini? Kenapa kau bawa jalan kotor ini ke pesta pertunanganmu? Ibu, kau tahu dia? Benarkah? Dialah pelakor nggak tahu malu itu. Jadi, kaulah pelacur yang menggoda Lorenzo. Tampaknya kau dapatkan ganjaran yang layak. Bagus, nak. Dasar jalang! Kau pikir kau siapa? Hah? Kemari! Dasar jalang! Sialan! Inilah akibatnya kalau kau mencuri dari kakakku. Hentikan. Sekarang baru sakit. Hah? Itukah sakit yang kau rasakan saat kau merangkak masuk ke dalam ranjang kaki parku? Hah? Hentikan. Lihat wajahnya. Apa yang dia inginkan? Aku yakin dia tipe wanita yang so suci. Iya, benar. Pria suka air mata buaya seperti itu. Dia pasti menjerit seperti itu juga di ranjang.
Apa ini? Apa ini? Oh, Indah sekali. Apa ini? Permata merah? Aku pernah lihat ini di TikTok. Apa ini? Ini Everlight? Ya, Everlight. Kau tahu berapa nilainya ini? 5 triliun. apa? Perusahaanku saja nilainya hanya 10 miliar. Jalan kotor, aku telah meremehkanmu. Mengingat Lorenzo membelikanmu hadiah yang begitu mahal, bahkan aku saja nggak punya yang sebagus itu. Lorenzo juga memberikan ini padaku. Ini milikku. Milikmu? Maksudmu kau membeli ini? Lorenzo bilang dia akan membelinya dari pelelangan untuk calon mempelai Deluca. Ya, aku membelinya seharga 5 triliun. Kau nggak mungkin punya 5 triliun. Sungguh menggelikan. Sayang, kita hancurkan saja. Jangan. Astaga. Mana kesombonganmu tadi, ha? Kau menghancurkan Everlight, Sophie. Padahal kau bisa memilikinya. Kakakku nggak bisa memilikinya karena kau menghancurkan hubungannya. Apa kau sedih karena kalung triliun dolarmu berceceran di lantai di hadapanmu? Kau tahu apa yang mungkin akan lebih menyedihkan lagi? Kau sudah banyak menimbulkan masalah, Sophie. Kau mohon jangan sakiti bayiku. Tolong! Siapapun, tolong! Biar dia Kumohon, rasakan. jangan biarkan mereka menyakiti bayiku. Apa sebaiknya kita panggil polisi? Jangan, kita kan sepupunya Sophie. Kita pastikan dialah Nyonya Deluca, bukan selingkuhan itu. Begitu Sophie menikah dengan Lorenzo, gak seorang pun akan tahu kejadian hari ini. Gak seorang pun di sini yang akan menolongmu. Lihat dia benar-benar berniat jadi Nyonya Deluca. Memanfaatkan bayi di perutnya untuk naikkan status. Dia benar-benar cewek matre yang nekat. Aku yakin Lorenzo juga nggak ingin bayi itu. Kau yakin dia hamil? Iya, tapi nggak akan lama. Tunggu, kalau kau nggak menyakiti bayiku, aku bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa hari ini. Kau bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa? Memangnya kau kira kau siapa? Dengarkan aku. Ini bukan bayinya Lorenzo. Dia nggak ada hubungannya dengan bayiku ini. Malah lebih bagus lagi. Kau tahu, tadinya aku khawatir kalau bayi haram dalam perutmu itu adalah anaknya Lorenzo. Dia mungkin akan bikin keributan kalau aku menyingkirkannya. Tapi sekarang, nggak ada gunanya dipertahankan. Kalau kau berani melakukan apapun untuk menyakiti bayiku, aku bersumpah nggak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tahan dia. Cepat. Jangan. Aku mohon. Sophie, tunggu. Ini hari besarmu, sayang. Kau nggak boleh mengotori tanganmu. Biar adikmu yang melakukannya. Akan kubuat ini sangat menyakitkan, Jalang. Mohon jangan. Tunggu dulu. Berlutut. Apa yang kau... Ibuku bilang ini hari besarku. Dan aku nggak boleh mengotori tanganku. Tapi aku nggak masak gaunku. Dia merusak gaunku. Kau membunuh bayiku. Kau jangan macam-macam dengan putri.
Pergi kau! Iya, Kau nggak apa-apa sayang? Rapatku baru aja selesai. aku baik-baik saja. Aku segera ke sana. Sampai nanti, Lorenzo akan segera kemari. Ambil kandang dan kurung dia. Ayo cepat, siapapun. Tidak. Apa kita yakin Lorenzo akan berpihak pada Sophie dalam urusan ini? Tentu saja, dia nggak mungkin berpihak pada selingkuhannya. Itu akan menghancurkan reputasinya. Saham perusahaannya akan anjlok. Kau benar, kau memang benar. Mungkin akan dibunuhnya pelakor kecil ini karena membuat malu di hari pertunangannya. Pastinya. Lorenzo punya koneksi dengan mafia kan? Keluarga Maretti? Iya. Lea, Joy, masukkan jalang itu ke kandang. Kalian semua akan mendapatkan balasan. Kau hanyalah seorang selingkuhan yang nggak tahu malu. Kakakku akan menikah dengan keluarga Deluca dan kau akan dapatkan balasan karena berurusan dengannya. Kalau Lorenzo sampai mengetahuinya, kau akan mati. Kalian semua. Nggak akan. Dia akan berterima kasih padaku karena telah menangani skandalnya yang memalukan. Kita lihat saja nanti. Sepertinya aku melihat mobilnya Lorenzo. Cepat selesaikan. Dia akan segera sampai. Apa yang kalian lakukan? Tuan, jamuan pertunanganmu 5 jam lagi. Kau bisa saja kirimkan mobil untuk menjemput siapapun ini. Nggak ada jamuan pertunangan tanpa kehadirannya. Pertunangan tanpa kehadirannya dan siapa yang begitu penting hingga pria yang paling kaya dan berkuasa di dunia rela menjemputnya. Dia adalah kakak perempuanku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki dan dia sedang hamil 3 bulan. Jadi ya, dia memang sepenting itu bagiku untuk menjemputnya. Maafkan aku, Tuan. Gak apa-apa. Ayo kita temui dia. Ali! Turunkan aku, Maaf, bayinya. Sudah 6 tahun lamanya. Aku sangat merindukanmu, kakak. Aku juga rindu padamu, Enzo. Aku bahagia adik kecilku akan bertunangan. Mari ku sapa keponakanku. Hei, nak. Kau senang bertemu pamanmu, Enzo? Kau sudah di rumah sekarang, sobat. Kau dan ibumu adalah tanggung jawabku sekarang. Gak seorang pun yang akan berani mengganggumu. Astaga, bukankah itu Lorenzo? Bersulang. Sophie! Sophie, tunanganmu berselingkuh darimu. Aku melihat tunanganmu bersama wanita lain. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kau pasti salah lihat. Enzo nggak akan pernah melakukan hal itu padaku. Oh, Sophie, dia menutup teleponku. Aku senang kau bisa datang, Ali. Kau membesarkanku setelah ayah dan ibu meninggal. Kau mengelola grup Deluca sampai aku berusia 18. Aku bersyukur atas segala yang telah kau lakukan. Aku kakakmu, Enzo. Kita keluarga. Itulah yang dilakukan keluarga.
Sekarang keluarga Deluka akan semakin bertambah besar. Astaga, apa dia hamil? Aku harus beritahu Sophie. Tidak. Astaga, Sophie, aku turut prihatin. Apa yang akan kau lakukan? Tunggu sebentar. Sophie, ada apa? Lorenzo, kau memang bajingan penipu. Lorenzo, kau memang bajingan penipu. Apa? Kuperingatkan kau ya, kalau kau berani bawa cewek matre dan bayi haramnya itu masuk rumah kita, akan kucincang dia dengan tanganku sendiri. Sophie, aku nggak akan pernah melakukan hal seperti itu. Nanti kita bicara lagi, oke? Astaga, kalau dia membawa mereka pulang, kau nggak akan jadi Nyonya Deluka lagi. Bayi haram itu akan jadi pewaris dari grup Deluka. Sophie, kau akan langsung ditendang. Aku nggak akan biarkan hal itu terjadi. Aku sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun berencana untuk menikah dengan Lorenzo Deluka. Kalau sampai rubah betina itu dan bayi haramnya itu muncul, mereka berdua akan mati. Ibu, awasi dia. Apa semuanya baik-baik saja antara kau dan Sophie? Iya, Sophie hanya sedikit kesal karena dia nggak ada di sini untuk menjemputmu. Begitulah. Dia mengagumimu, Ali. Dia bilang padaku ingin jadi seperti dirimu. Andai kau nggak memaksa datang sebagai kejutan, dia pasti ada di sini juga. Perlakukan dia dengan baik, oke? Sebentar lagi kau akan jadi suaminya. Wanita suka bila pria bersikap baik pada mereka. Ya. Ya. Ayo, mari kita pulang. Kita lihat saja kemana kau pergi nanti. Dasar jalang. Apa Sophie nggak masalah kalau aku tinggal di sini? Karena ini kan rumahmu. Kau ini bicara apa? Ini rumahmu, kau tumbuh besar di sini. Aku bisa menginap di hotel saja. Ali, adik macam apa aku kalau membiarkan kakakku yang janda sampai menginap di hotel? Aku turut berduka atas kehilanganmu, Ali. Itu kecelakaan pesawat terbang. Bukan salah siapa-siapa. Ayo, mari kita masuk. Sophie pasti akan senang melihatmu. Ya. Sophie, dia bawa pelakor itu masuk ke dalam rumah. Apa? Beraninya dia bawa selingkuhannya ke rumah kami. Ayo kita habisi pelacur nggak tahu malu itu. Aku melarang mereka mengganti apapun di kamarmu. Kau biarkan semua seperti saat ku tinggalkan. Seperti ku bilang, Ali, ini adalah rumahmu. Aku ingin kau merasa seperti di rumah. Apa Sophie nggak masalah? Aku tinggal di sini setelah kalian menikah. Ali, Sophie sayang padamu. Dia selalu membicarakanmu. Dia pasti senang kalau tahu kau tinggal bersama kami. Oke. Aku ada urusan yang harus kutangani. Hubungi aku kalau butuh apa-apa. Oke. Jangan terlalu keras bekerja. Pasti. Aku harap kau suka hadiah pertunanganmu, Sophie. Aku menggadaikannya seharga 3 miliar dolar demi menyelamatkan grup Deluka. Sekarang, kudapatkan kembali dengan harga 5 miliar. Aku harus berikan warisan keluarga ini kepada Sophie. Enzo, apa ada yang ketinggalan? Dasar
Dasar pelacur, gak tahu malu. Pegangi dia. Kalian mau apa? Mengajarimu agar jangan menggoda kekasihku. Ayo. Hentikan! Kau gak akan kemana-mana, pelacur sialan. Tunggu, ini pasti salah paham. Kekeliruan? Bukankah ini sebenarnya yang kau inginkan untuk menggantikanku? Apa? Enggak, aku bukan. Gak usah berlagak lagi, pelacur. Kau menerobos masuk rumahku dan berlagak seolah gak berdosa. Kau pintar menyembunyikan diri, bukankah begitu? Aku sudah bersama Lorenzo selama 3 tahun, tapi gak pernah dengar tentang dirimu. Ada dia gak mendadak membawamu kemari, aku pasti masih belum tahu. Tunggu, kau bersamanya? Kau Sophie kan? Jadi kau mengenalku. Lorenzo memberitahumu segalanya, tapi aku tunangannya. Sedikit pun gak tahu soal selingkuhannya. Tunggu, Sophie, dengar dulu penjelasanku. Tutup mulutmu, jalang. Ikat dia. Aku akan memberinya pelajaran. Jangan! Jangan lakukan ini. Apa kau tahu siapa aku? Aku tahu. Kau pelacur gak tahu malu yang merusak pernikahanku. Sophie, kau akan menyesalinya. Kalau Lorenzo tahu soal ini, dia akan membunuhmu. Aku akan tetap memukulimu meski Lorenzo ada di sini. Aku kakaknya Lorenzo. Aku kakaknya Lorenzo. Kau apa? Namaku Alessia Di Luca. Aku kakaknya Lorenzo. Jadi itukah siasatmu? Menyamar sebagai kakaknya Lorenzo? Dasar jalang pembohong! Sophie, tunggu. Bagaimana kalau dia sungguh Alessia? Kau benar-benar percaya omongannya? Pesawatnya Alessia mendarat jam 14. Sekarang jam 13. Pikir saja sendiri. Alessia De Luca adalah seorang legenda yang menjadikan grup De Luca yang terkaya saat baru berusia 18 tahun. Mana bisa pelacur ini dibandingkan dengannya? Sophie benar. Selain itu, Sophie mungkin pernah bertemu Alicia. Kau tahu seperti apa wajah Alicia, kan? Aku belum pernah melihat Alessia secara langsung. Tapi dia nggak mungkin Alessia. Kau menggali kuburanmu sendiri, Sophie. Dasar jalang pembohong. Kau nggak berhak bicara di sini. Akan kutunjukkan padamu siapa yang berkuasa. Pegangi dia. Jangan! Jangan! Aku mohon, bayiku. Aku nggak akan biarkan bayi itu melihat dunia luar. Gak seorang pun boleh melukai bayiku. Tundukkan dia. Kau sungguh berani, jalang. Apa kau tahu siapa ayah bayimu itu? Atau kau memeras setiap pria yang kau tiduri? Ya, kau memanfaatkan bayi itu untuk mendekati Lorenzo, ya kan? Hentikan! Aku bukan seperti yang kalian kira. Telepon Lorenzo. Dia akan memberitahumu. Oh, kau pikir pangeran tampanmu akan menyelamatkanmu dengan gagah perkasa? Memangnya kau siapa? Apa menurutmu kau spesial membuka lebar-lebar kakimu demi pria? Aku tahu siasatnya. Dia berpura-pura jadi wanita yang kesusahan demi mendekati pria. Itukah caramu menggoda Lorenzo? Itukah caramu dihamili? Itukah rencanamu untuk menggantikanku?
Iya? Hai sayang, ada urusan mendadak yang harus kutangani. Mungkin akan telat datang ke pesta. Bisakah kau ajak kakakku berkeliling lalu antarkan dia ke jamuan? Dia akan datang jam 14. Dugaanku benar. Dia bukanlah Alicia. Tentu saja sayang. Aku akan Itu memastikannya. Lorenzo! Enzo! Suara apa itu? Nggak ada apa-apa. Cuma kucing liar kepanasan. Kucing liar? Aku sudah menanganinya. Tenang saja. Akan kuperlakukan Alicia seperti kakakku sendiri. Terima kasih sayang. Kau tahu betapa berartinya dia bagiku. Sampai nanti. Dah. Itu tadi Lorenzo mengabariku kalau Alicia akan datang dalam 1 jam. Kau memang seorang penipu. Bukan. Biarkan aku bicara dengannya. Tentu. Ayo kita pergi pesta pertunanganku. Kau bisa bilang sendiri pada Alicia De Luca siapa dirimu. Aku nggak boleh mempermalukan Lorenzo di depan umum. Jangan. Lepaskan saja aku. Ayo. Jangan. Selamat, adik. Kau besarkan seorang putri yang begitu cantik. Dan menikah ke dalam keluarga De Luca? Oh, sungguh beruntung. Ayah pasti sangat bangga bila dia ada di sini. Terima kasih kakak dan adikku. Sophie memang selalu baik hati. Kami merasa terhormat bisa bergabung dengan grup De Luca. Aku sudah tahu Sophie anak yang luar biasa saat pertama bertemu. Dan kau juga, Carol. Kau membesarkan dia dengan sangat baik. Terima kasih atas pujian kalian. Sungguh mencerahkan hariku. Ya. Semua berjalan dengan baik sampai pelakor itu muncul. Kuharap Sophie sudah menanganinya. Mohon perhatian semuanya. Aku ingin bersulang untuk merayakan pertunangan putriku. Untuk cinta, untuk tawa, dan untuk kebahagiaan selama-lamanya. Putriku Sophie Knight dan Lorenzo De Luca. Bersulang. Bersulang. Kau jalan. Hentikan. Jalan bodoh. Hentikan. Lepaskan aku. Oh, Astaga Sophie, ada apa ini? Sophie, siapa ini? Kenapa kau bawa jalan kotor ini ke pesta pertunanganmu? Ibu, kau tahu dia? Benarkah? Dialah pelakor nggak tahu malu itu. Jadi, kaulah pelacur yang menggoda Lorenzo. Tampaknya kau dapatkan ganjaran yang layak. Bagus, nak. Dasar jalang! Kau pikir kau siapa? Hah? Kemari! Dasar jalang! Sialan! Inilah akibatnya kalau kau mencuri dari kakakku. Hentikan. Sekarang baru sakit. Hah? Itukah sakit yang kau rasakan saat kau merangkak masuk ke dalam ranjang kaki iparku? Hah? Hentikan. Lihat wajahnya. Apa yang dia inginkan? Aku yakin dia tipe wanita yang so suci. Iya, benar. Pria suka air mata buaya seperti itu. Dia pasti menjerit seperti itu juga di ranjang. Apa ini? Apa ini? Oh, Indah sekali. Apa ini? Permata merah? Aku pernah lihat ini di TikTok. Apa ini? Ini Everlight. Ya, Everlight. Kau tahu berapa nilainya ini? 5 triliun. apa? Perusahaanku saja nilainya hanya 10 miliar.
jalang kotor, aku telah meremehkanmu. Mengingat Lorenzo membelikanmu hadiah yang begitu mahal, bahkan aku saja nggak punya yang sebagus itu. Lorenzo gak memberikan ini padaku. Ini milikku. Milikmu? Maksudmu kau membeli ini? Lorenzo bilang dia akan membelinya dari pelelangan untuk calon mempelai Deluca. Ya, aku membelinya seharga 5 triliun. Kau nggak mungkin punya 5 triliun. Sungguh menggelikan. Sayang, kita hancurkan saja. Jangan. Astaga. Mana kesombonganmu tadi, ha? Kau menghancurkan Everlight, Sophie. Padahal kau bisa memilikinya. Kakakku nggak bisa memilikinya karena kau menghancurkan hubungannya. Apa kau sedih karena kalung triliun dolarmu berceceran di lantai di hadapanmu? Kau tahu apa yang mungkin akan lebih menyedihkan lagi? Kau sudah banyak menimbulkan masalah, Sophie. Kau mohon jangan sakiti bayiku. Tolong! Siapapun tolong! Biar dia Kumohon, rasakan. jangan biarkan mereka menyakiti bayiku. Apa sebaiknya kita panggil polisi? Jangan. Kita kan sepupunya Sophie. Kita pastikan dialah Nyonya Deluca, bukan selingkuhan itu. Begitu Sophie menikah dengan Lorenzo, gak seorang pun akan tahu kejadian hari ini. Gak seorang pun di sini yang akan menolongmu. Lihat dia benar-benar berniat jadi Nyonya Deluca. Memanfaatkan bayi di perutnya untuk naikkan status. Dia benar-benar cewek matre yang nekat. Aku yakin Lorenzo juga nggak ingin bayi itu. Kau yakin dia hamil? Iya, tapi nggak akan lama. Tunggu, kalau kau nggak menyakiti bayiku, aku bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa hari ini. Kau bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa? Memangnya kau kira kau siapa? Dengarkan aku. Ini bukan bayinya Lorenzo. Dia nggak ada hubungannya dengan bayiku ini. Malah lebih bagus lagi. Kau tahu, tadinya aku khawatir kalau bayi haram dalam perutmu itu adalah anaknya Lorenzo. Dia mungkin akan bikin keributan kalau aku menyingkirkannya. Tapi sekarang, nggak ada gunanya dipertahankan. Kalau kau berani melakukan apapun untuk menyakiti bayiku, aku bersumpah nggak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tahan dia. Cepat. Jangan. Aku mohon. Sophie, tunggu. Ini hari besarmu, sayang. Kau nggak boleh mengotori tanganmu. Biar adikmu yang melakukannya. Akan kubuat ini sangat menyakitkan, Jalang. Mohon jangan. Tunggu dulu. Berlutut. Apa yang kau... Ibuku bilang ini hari besarku. Dan aku nggak boleh mengotori tanganku. Tapi aku nggak masak gaunku. Dia merusak gaunku. Kau membunuh bayiku. Kau jangan macam-macam dengan putriku. Iya, Kau nggak apa-apa, sayang? Rapatku baru aja selesai. aku baik-baik saja. Aku segera ke sana. Sampai nanti. Lorenzo akan segera kemari. Ambil kandang dan kurung dia. Ayo cepat, siapapun. Tidak.
Apa kita yakin Lorenzo akan berpihak pada Sophie dalam urusan ini? Tentu saja, dia nggak mungkin berpihak pada selingkuhannya. Itu akan menghancurkan reputasinya. Saham perusahaannya akan anjlok. Kau benar, kau memang benar. Mungkin akan dibunuhnya pelakor kecil ini karena membuat malu di hari pertunangannya. Pastinya. Lorenzo punya koneksi dengan mafia kan? Keluarga Maretti? Iya. Lea, Joy, masukkan jalang itu ke kandang. Kalian semua akan mendapatkan balasan. Kau hanyalah seorang selingkuhan yang nggak tahu malu. Kakakku akan menikah dengan keluarga Deluca dan kau akan dapatkan balasan karena berurusan dengannya. Kalau Lorenzo sampai mengetahuinya, kau akan mati. Kalian semua. Nggak akan. Dia akan berterima kasih padaku karena telah menangani skandalnya yang memalukan. Kita lihat saja nanti. Sepertinya aku melihat mobilnya Lorenzo. Cepat selesaikan. Dia akan segera sampai. Apa yang kalian lakukan?